Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Ibu dan Bapak Guru hebat bersama kami, sahabat Busron Ibnu Rasim, sahabat Bir. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi informasi penting terkait dengan lomba game edukatif Rumah Pendidikan Wujudkan Indonesia Cerdas tahun 2025 yang diinisiasi oleh Pusdatin Kemdikdasmen. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi ya, bagaimana cara daftar lomba game edukatif ini gitu ya. Kemudian tool wajib apa yang digunakan, kriteria peserta, dan seterusnya, termasuk laman untuk pendaftarannya. Baik, mari kita simak bersama ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu, sesuai informasi bahwasanya untuk pendaftaran itu akan dimulai ya saat dilakukan kick-off Hackathon Rumah Pendidikan tahun 2025 Wujudkan Indonesia Cerdas tadi siang pukul 13.00 ya sampai selesai. Jadi sekarang sudah bisa daftar. Nah, sesuai informasi kita mendapatkan link ya, tautan pendaftarannya itu sesuai informasi dari panitia Pusdatin yaitu melalui Rumah Pendidikan. Bapak Ibu masuk saja, cari di Google ya, rumah.pendidikan.go.id. Nah, kemudian Bapak Ibu enter. Setelah itu, Bapak Ibu akan menjumpai ya halaman pertama yaitu di berandanya Rumah Pendidikan. Di sini ada keterangan yaitu Bapak Ibu guru, yuk ikuti Hackathon Rumah Pendidikan 2025 Wujudkan Indonesia Cerdas. Nah, jadi di sini langsung ya di halaman berandanya Rumah Pendidikan tampil informasi terkait link pendaftaran dari lomba game edukatif tersebut. Bapak Ibu tinggal klik saja, klik ya sekali seperti ini, maka akan diarahkan ke site-nya Pusdatin terkait Hackathon Rumah Pendidikan ini. Nah, disinilah Bapak Ibu kita akan dipandu ya untuk melakukan pendaftaran. Di sini sudah tersedia informasi aktual ya terkait dengan kick-off Hackathon Rumah Pendidikan yang tadi sudah dilakukan ya pada jam 13.00 tanggal 18 gitu Bapak Ibu. Silahkan jika ada yang belum mengikuti Bapak Ibu bisa lihat kembali YouTube-nya di sini ya, ada rekamannya di sini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada ini ya, ada tujuan nih. Tujuan daripada lomba game edukasi ini adalah ini ya, Hackathon Rumah Pendidikan 2025 ini menjadi wadah bagi berbagai kalangan untuk menciptakan ide, solusi, dan prototipe teknologi pendidikan yang berdampak nyata terhadap pengembangan rumah pendidikan. Kemudian Hackathon Rumah Pendidikan 2025 juga tidak sekedar ajang kompetisi teknologi, tetapi juga ruang pembelajaran kolaboratif yang mendorong peserta untuk merancang, mengembangkan, dan mendemonstrasikan solusi pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Tujuannya insya Allah ini berdampak dan bermanfaat luas buat anak didik kita ya di sekolah masing-masing, lebih luasnya lagi untuk pembelajaran di era zaman teknologi ini ya. Jadi semakin interaktif dan menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu, di berikutnya ya di bawahnya ada halaman ini pendaftaran. Nah, di sini daftar sekarang ini yang tanda kotak warna biru, Bapak Ibu tinggal klik gitu ya, nanti akan diarahkan ke Google Form untuk pendaftaran dari lomba game edukasi ini. Nah, tapi sebelum saya klik link pendaftaran ini, kita next ke bawah dulu ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada persyaratannya. Nah, yang mesti kita pelajari ya, yang mesti kita baca bersama.
Di sini persyaratannya warga negara Indonesia. Nah, jadi wajib WNI ya Bapak Ibu. Kemudian peserta bersifat tim. Nah, jadi satu tim terdiri dari 3 orang. Boleh semuanya itu Bapak Ibu guru atau boleh juga kolaborasi ya. Misalnya gurunya 2, kemudian tendiknya 1 misal gitu. Boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan syarat yaitu dalam satu sekolah, tidak boleh nyebrang sekolah ya. Sekolahnya harus sama satu sekolah itu. Kemudian setiap orang peserta hanya dapat terdaftar pada satu tim. Jadi tidak boleh double ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terdaftar di satu tim itu ya sudah, tidak boleh mendaftar lagi di tim lain. Kemudian, peserta tim merupakan pendidik atau tenaga kependidikan aktif dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah. Nah, nanti kita diminta untuk unggah surat keterangan dari kepala sekolah. Kemudian seluruh anggota tim diutamakan memiliki akun belajar.id. Nah, jadi diwajibkan yang ikut lomba game edukasi ini adalah yang memiliki akun belajar ID. Insya Allah ya, Bapak Ibu guru dan tendik semuanya pasti sudah memiliki akun belajar.id. Kemudian, satu sekolah dapat mengirim lebih dari satu tim atau sebanyak-banyaknya. Kalau guru kita misal ada 20 guru, ya silahkan ya Bapak Ibu boleh mengirimkan lebih dari satu tim. Kan satu timnya 3 orang. Berarti kalau 20 bisa 7 gitu ya, atau bisa 6 tim gitu dalam satu sekolah tersebut. Jadi semakin banyak satu sekolah tersebut mengirimkan timnya, maka semakin besar peluangnya Bapak Ibu ya. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengikuti lomba game edukatif tingkat nasional yang diinisiasi oleh Pusdatin Kemdikdasmen ini Bapak Ibu. Baik, selanjutnya setiap tim akan membuat 2 game edukasi. Nah, jadi wajib ini ya, setiap tim itu membuat 2 game edukasi. Tool wajibnya atau aplikasinya adalah pertama Google for Education. Nah, jadi melalui Google for Education nanti ada Gemini AI ya, Bapak Ibu bisa manfaatkan Gemini dengan kanvasnya itu. Kemudian yang kedua adalah Canva. Nah, Canva Code ya Bapak Ibu atau Canva AI yang ada code-nya, Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk membuat game edukasinya. Oke, selanjutnya kategorinya ya Bapak Ibu di sini boleh diikuti oleh seluruh jenjang dari mulai PAUD sederajat. Artinya PAUD sederajat ini bisa TK ya, bisa RA, bisa Kober, bisa SPS, bisa BKB ya Bapak Ibu. Pokoknya PAUD sederajat. Jadi bisa diikuti oleh jenjang PAUD sederajat, kemudian oleh SD sederajat, berarti oleh MI gitu ya, baik negeri maupun swasta, ataupun SD negeri atau SD swasta, boleh ya Bapak Ibu. Kemudian SMP sederajat, berarti selain SMP boleh MTS juga ya Bapak Ibu, baik yayasan maupun yang negeri. Nah, SMP dan MTS yang tersebut. Kemudian jenjang SMA sederajat berarti boleh diikuti oleh aliyah juga ya Bapak Ibu atau paket C misalnya. Nah, kan sederajat itu ya SMA. Kalau paket B sederajat SMP. Paket A sederajat SD. Nah, itu boleh ya Bapak Ibu yang di kesetaraan ya. Kemudian SMK. Nah, SMK sederajat berarti boleh dari MAK juga ya yang Madrasah Aliyah Kejuruan atau misalnya paket C Vokasi yang kesetaraan itu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu ikuti ya sekolahnya mengutus sebanyak-banyaknya tim untuk mengikuti lomba ini. Kemudian tanggal pentingnya. Nah, ini yang mesti dicatat nih oleh Bapak Ibu. Tanggal 18 November tadi sudah kita lewati yaitu kick off meeting. Kemudian 18 sampai 25 November pendaftaran peserta. Jadi sudah dimulai hari ini sampai tanggal 25. Silahkan Bapak Ibu nanti ini ya, klik tautan pendaftarannya di rumah pendidikan. Sebentar lagi saya akan praktekkan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ikuti. Kemudian tanggal 27 November pelatihan peserta dengan tool ya. Nanti akan dibekali oleh panitia, oleh
timnya Canva dan Google for Education ya, terkait dengan bagaimana cara membuat game yang baik, yang menggembirakan, yang bermakna dan seterusnya. Kemudian tanggal 28 November sampai tanggal 3 Desember unggah proposal ide karya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti diminta peserta ini mengunggah proposal ide karyanya gitu ya. Nanti akan ada ininya ya, semacam rancangannya lah ya dari panitia gitu, kisi-kisinya terkait sistematikanya gitu ya, maksudnya terkait dengan proposal ini. Ditunggu saja Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 5 sampai 6 Desember baru penilaian proposal ya. Proposal ide karya itu dinilai dari mulai tanggal 5 sampai 6. Tanggal 7 Desember pengumuman peserta yang lolos seleksi proposal. Nah, artinya nanti yang lolos-lolos itu akan diumumkan pada tanggal 7 Desember. Kemudian tanggal 9 Desember ada inkubasi peserta daring. Nah, jadi persiapan ini ya, persiapan untuk presentasi kan dilakukan inkubasi peserta ini ya. Kemudian tanggal 10-nya unggah karya peserta. Nah, jadi yang terpilih tadi diminta untuk mengunggah karyanya gitu ya. Kemudian tanggal 12 sampai tanggal 13 Desember presentasi karya. Nah, presentasi karya dari game edukasi itu di depan dewan juri lomba game edukasi ini. Kemudian dilakukan penilaian dan penentuan pemenang. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita sekarang menuju ke link pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu buka ya rumah pendidikan, nanti di depan ada hackathon rumah pendidikan, diklik saja nanti akan diarahkan ke sini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, warna biru kotak persegi panjang ada tulisan daftar sekarang, Bapak Ibu silahkan klik ya. Klik sekali seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke Google Form ya untuk pendaftaran peserta hackathon rumah pendidikan 2025 terkait lomba game edukasi ini. Kemudian silahkan diisi Bapak Ibu ya, diisi nih seperti ini. Pastikan akun yang digunakan untuk mengisi formulir ini adalah akun belajar.id ketua tim. Nah, jadi harapannya adalah akun yang digunakan untuk mendaftarkan ini adalah akun .belajar.id ya Bapak Ibu. Ketua timnya kalau perlu ya untuk mendaftarkan perwakilan sekolahnya ini. Kemudian di bawahnya ada NPSN. Silahkan ketikkan NPSN sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian nama sekolahnya silahkan diketikkan. Provinsinya dipilih Bapak Ibu. Ini contoh aja Banten misalnya. Kemudian kabupaten kotanya silahkan. Kabupaten kotanya ditulis ya, misalnya Serang. Jenjangnya silahkan dipilih. Misalnya PAUD, SD atau SMP atau SMA ya. Kemudian statusnya apa? Sekolah negeri atau swasta misalnya. Nah, kemudian di sini ingat, ini mengunggah surat keterangan dari kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu diminta mengunggah ya. Silahkan diklik sekali. Kemudian, sorry ya. Nah, ini dibuang dulu. Tadi saya coba mengunggah Bapak Ibu. Di sini nanti akan meminta ya file gitu yang mesti diunggah. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh, misalnya ini sudah kita unggah. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini berikutnya sama ya. Ini yang berikutnya baru nanti biodata peserta 1 ketua tim. Kalau tadi kan identitas sekolahnya ya. Kemudian surat keterangannya yang pertama tadi, halaman pertama. Halaman kedua ini adalah identitas atau biodata ketua tim atau peserta 1. Silahkan inputkan NPTK, nama lengkap, akun belajar ID-nya, wajib ya Bapak Ibu. Kemudian jenis kelamin, pekerjaan, nomor HP, upayakan yang aktif ya Bapak Ibu, alamat lengkap, alamat rumahnya ya maksudnya. Kalau sudah di next atau berikutnya, nah ini peserta yang kedua, biodata peserta yang kedua, silahkan diinputkan juga NUPTK-nya, nama lengkapnya, akun belajar ID-nya juga ya dari peserta yang kedua ini, jenis kelamin, pekerjaannya,
apakah tendik atau pendidik, tinggal dipilih. Nomor HP, alamat sama ya seperti yang pertama tadi. Begitu pula yang ketiga, Bapak Ibu sama. Yang ketiga juga ya, peserta yang ketiga ini diinputkan NUPTK-nya, namanya, akun belajar ID, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, nomor HP, alamat lengkap. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu langkah terakhir adalah klik submit atau kirim yang ini ya, gitu. Kalau misalnya sudah yakin, sudah lengkap semua, silahkan tinggal kirim. Insya Allah kayaknya 3 menit beres ya Bapak Ibu ya, gampang. Asal sudah siap surat keterangan dari kepala sekolahnya, data-data seperti NUPTK, akun belajar ID, nomor HP. Kayaknya hanya itu ya, sangat mudah sekali. 3 menit atau 5 menit lah maksimal. Sepertinya daftar Hackathon Rumah Pendidikan Game Edukasi tahun 2025 ini bisa dilakukan ya, sangat mudah daftarnya. Maka jangan ragu lagi, silahkan Bapak Ibu daftarkan ya sekolahnya masing-masing, diwakili oleh tim ya, satu timnya 3 orang, sebanyak-banyaknya ya. Karena semakin banyak sekolah Bapak Ibu mengirimkan tim, maka peluangnya semakin besar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, tentu kan Bapak Ibu nanti endingnya adalah membuat karya game edukasi. Tadi tool wajibnya ada 2 ya, yaitu Google for Education gitu. Yang kedua adalah Canva. Nah, Bapak Ibu untuk referensi ya, bagaimana cara membuat game edukasi terutama di Canva, kami sudah mencoba untuk membuatnya 7 hari yang lalu ya. Kemudian ini untuk media belajar anak-anak ya, bukan tujuannya waktu itu bukan untuk lomba. Nah, tapi ini ada manfaatnya untuk persiapan lomba sekalian. Silakan Bapak Ibu kunjungi halaman YouTube kami di @sahabatbirdigital. Nah, ya ini alamatnya @sahabatbirdigital, di enter saja di Google ya. Nanti akan menuju ke channel YouTube kami yaitu Sahabat Bir Digital yang logonya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cari ya yang bagian tutorial game edukatif. Di sini kami buat 2, yaitu tutorial game edukatif tarik tambang terkeren ya jenjang SD tahun 2025 dan tutorial game edukatif Panjat Pinang jenjang PAUD tahun 2025. Nah, silahkan Bapak Ibu tinggal klik saja gitu ya, diklik. Kemudian Bapak Ibu simak ya bagaimana cara membuat game edukatif di jenjang SD misalnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami kita tarik aja ya. Saja tanpa cara membuatnya begitu kan ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti tutorial sebelumnya game edukatif di jenjang PAUD kemarin sama ya. Kita membuatnya menggunakan Canva gitu ya, bantuan Canva seperti biasa di Canva. Bapak Ibu ketikkan saja canva.com ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah canva.com, nanti menuju ke menu beranda ya Bapak Ibu. Ke menu beranda. Ini internetnya emang harus support ya Bapak Ibu. Jadi nanti pilih menu beranda sebelah kiri di sini, yang ini nih Bapak Ibu. Kita klik menu beranda. Nah, nanti akan ada pilihan desain Anda, template, dan AI Canva. Kita pilih yang AI Canva ya Bapak Ibu ya. Pilih, seperti ini dipilih. Nah, kemudian silahkan masukkan prompt-nya. Nah, misalnya tolong gitu ya, buatkan game edukatif tarik tambang ya, tarik tambang. Ntar ini sinyal yang gak jalan ya. Tarik tambang jenjang SD ya Bapak Ibu, jenjang SD. Nah,
dan seterusnya. Semakin banyak ungkap komplit promnya, maka semakin bagus nanti hasilnya ya. Maka buat sedetil mungkin instruksinya. Kita bisa langsung seperti ini, atau Bapak Ibu juga mau meminta bantuan bot chat ya, seperti aplikasi ChatGPT, Gemini dan seterusnya, atau Meta AI gitu ya Bapak Ibu. Boleh silahkan nanti hasil promnya itu kopikan di sini. Kalau sudah seperti ini, pilih kode ya. Pilih kode karena kita akan membuat game edukatif yang nanti ada kode-kodenya ya, secara sistem dibuat oleh tanpa AI. Nah, karena saya sudah membuat promnya ya Bapak Ibu, saya akan klik saja dari sini, dari prom yang saya sudah buat ya, biar tidak buat dua kali. Nah, kita pilih game tarik tambang yang sudah saya buat. Jadi nanti akan mengenerate ya, seperti ini. Ini kode-kodenya Bapak Ibu. Kode-kodenya ini banyak sekali. Kalau mau ditampilkan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, ininya ya, hasilnya, hasil game yang akan kita buat dan yang akan kita gunakan. Kalau sudah, kita pilih gunakan dalam desain. Sini ada menu situs web, presentasi, dokumen, ya ada papan tulis. Kita pilih yang situs web sekali. Nah, dia akan menuju ke halaman canva.com ya. Kemudian di sini masih bisa kita edit desainnya. Misalnya kita mau tambahkan logo, foto, atau nama sekolah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ibu dan bapak guru atau kepala sekolah ya di sini nih. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini nanti akan ada menu publikasikan. Nah, yang ini nih ya Bapak Ibu, publikasikan situs web. Nah, Bapak Ibu klik yang ini nih, publikasikan situs web. Nah, nanti akan mempublikasikan URL dari game tersebut ya. Nah, ini URL-nya kita bisa edit kalau mau disesuaikan. Kalau enggak juga enggak jadi masalah ya. Anggap sudahlah sama. Kita tinggal publikasikan. Nah, klik publikasikan, maka akan menuju ke halaman site-nya Canva ya, mycanva.site.com kalau nggak salah. Nah, ini nih, tuh. Kita tinggal salin, kita kirim ya ke grup WA anak-anak murid kita, nanti main game bersama, atau ditampilkan di layar IFP, papan interaktif dari kementerian itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sekilas ya tutorial yang ada di channel YouTube kami untuk gambaran Bapak Ibu ya, nanti bagaimana cara membuat game edukatif di Canva ataupun yang lainnya gitu. Bapak Ibu, mohon bantuannya ya jika YouTube kami ini bermanfaat, untuk dibantu ya, like, kemudian subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga ada edufrainer digital kami ya Bapak Ibu. Silahkan kunjungi edufrainer digital kami, yaitu di link.id/busron aja gitu ya. Bapak Ibu silahkan kunjungi edufrainer kami ya, link.id/busron aja gitu ya. link.id/busron aja, yang ini Bapak Ibu ya. Di sini nanti akan ada ya kebutuhan-kebutuhan belajar Bapak Ibu yang insya Allah bisa membantu Bapak Ibu ya. Silahkan. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.